Apraini. Saya Irma Septian Dia. Saya Rizka Aprilia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab 2, yaitu penegakan hukum dan perlindungan hukum di Indonesia. Apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia, disingkat Polri. Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Yang kedua, kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Yang ketiga, hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Yang keempat, advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang terakhir yaitu KPK. KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dinamika pelanggaran hukum. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Di antaranya dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dalam lingkungan bangsa dan negara. Kedua, macam-macam sanksi dan pelanggaran hukum. Berikut ini sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. 1. Norma agama. Sanksi tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia. 2. Norma kesusilaan. Sanksi tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan. 3. Norma kesopanan. Sanksi tidak tegas tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. 4. Norma hukum. Sanksi tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. 3. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai bentuk perwujudan partisipasi dalam proses penegakan dan perlindungan hukum, berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. 1. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga, contohnya mematuhi perintah orang tua. 2. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, contohnya menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. 3. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, contohnya melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. 4. Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, contohnya bersikap tertib terhadap lalu lintas di jalan raya. Perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang pertama, dalam lingkungan keluarga di antaranya mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah di antaranya menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran. Yang ketiga, dalam lingkungan masyarakat di antaranya mangkir dari tugas ronda malam, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, main hakim sendiri. Yang keempat, dalam lingkungan bangsa dan negara diantaranya tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan orang lain dan sebagainya.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.